Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi yang sejati, Nabi yang tidak bisa diganti-ganti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat kita sebagai makhluk Allah yang telah diciptakan, dengan banyak makhluk-makhluk Allah yang telah diciptakan, tetapi Allah memilih salah satu makhluk yang disempurnakan, yaitu dari golongan manusia. Bahwa manusia, kalau kita melihat hurufnya ada 7. M-A-N-U-S-I-A, manusia. M-nya adalah mengemban, A-nya amanat, U-nya untuk, S-nya selalu, I-nya ingat, A-nya Allah. Jadi yang namanya makhluk manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menciptakan dari dua golongan ini. Yang pertama adalah golongan jin, yang kedua adalah golongan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tetapi ketika Allah memberikan kepada dua golongan ini untuk beribadah kepada Allah, kita melihat dulu siapa sih diri kita. Bahwa manusia itu, sewaktu-waktu manusia itu belum sebut jadi manusia. Kapan itu manusia belum sebut jadi manusia? Dalam surat Al-Insan ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Sewaktu-waktu manusia itu belum disebut jadi manusia. Kapan itu manusia belum disebut jadi manusia? Yang pertama ketika manusia di alam ruh. Nah, kalau sudah di alam ruh, itu prosesnya adalah bisa kita berinteraksi, tapi ruh antar ruh. Dan kita tidak tahu kenapa, karena Allah tidak memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, terus indera yang lain. Jadi, nah setelah alam ruh, maka Allah jadikan lagi alam yang kedua, yaitu di alam rahim seorang ibu. Makanya subhanallah ya, begitu hebatnya Allah menciptakan makhluk manusia, yaitu dari ibu. Allah yarham, ibu yang bisa memberikan suatu yang menjadikan lahirnya kita dari seorang ibu dalam rahim. Yang kedua adalah di alam dunia ini yang sekarang kita lagi berpijak dalam dunia. Nah, di alam dunia ini, maka semua proses yang akan lanjut, proses alam yang lain itu akan berlanjut. Dari apa? Yaitu dari alam yang sekarang kita lagi pijak, itu alam dunia. Maka oleh sebab itu, yang mudah-mudahan ketika kita jadi manusia yang selalu ingat kepada Allah, dan selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Karena hati kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk yang sekarang ini lagi mencari di dunia ini, yaitu mencari ridha Allah. Kalau sudah mencari ridha Allah, oh subhanallah, kehidupan kita akan menjadikan kehidupan yang selanjutnya adalah dari ridha Allah. Kenapa? Karena ketika kita hidup pasti bakal mati. Hidup itu hurufnya ada H-I-D-U-P 5. H-nya hanya, I-nya ini, B-nya dipersembahkan, U-nya untuk, P-nya pengabdian. Jadi yang namanya hidup itu hanya ini dipersembahkan untuk pengabdian kepada Allah. Kenapa kalau kita pengabdian kepada Allah? Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika kita hidup pasti bakal mati. Kalau sudah mati, proses ketika hidup itu akan menjadi cikal bakal mati kita nanti ke alam yang selanjutnya. Mati hurufnya ada 4, M-A-T-I. M-nya mempertanggungjawabkan, A-nya amalan, T-nya terhadap, I-nya ilahi. Jadi mati itu adalah mempertanggungjawabkan amalan terhadap ilahi. Kullu nafsin dha'iqatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah, kalau kita mengingat bahwa kita itu bakal mati, ada satu tempat, satu waktu, satu zaman yang nanti ketika kita mati akan bisa dipertanggungjawabkan. Dan mohon maaf lahir dan batin, semua yang dilakukan oleh kita di dunia ini akan diberikan pahala oleh Allah, walaupun sebiji jarah pun. Ketika kita tidak dimasukkan kepada neraka-Nya Allah, itu dapat keberuntungan. Dan ketika kita dimasukkan kepada surganya Allah juga, itu dapat keberuntungan. Tapi kata Allah, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu muslihat. Mari saya pribadi mengajak untuk selalu ingat kepada Allah, supaya kita akan selamat di dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, yang mudah-mudahan menjadikan manfaat buat diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang lagi mencari ridho Allah, dan insya Allah ketika mencari ridho Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.